Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk praktikum untuk materi jaringan pada hari ini kita akan bahas mengenai TCP sama UDP. Nah, TCP sama UDP ini dia terletak di transport layer. Kemarin masih ingat ya? Urutan layernya masih ingat? Mulai dari bawah itu apa? Nah, ada yang bisa bantu? Mulai dari bawah. Yang OSI apa TCP IP, Pak? Yang OSI aja. Yang OSI. Yang OSI model. Apa yang pertama? Kalau dari bawah. Physical. Oke, physical layer, terus Data link. data link layer, terus Network layer. terus Transport layer. network layer, terus Application layer. Presentation layer. Oke, yang Sama terakhir application layer. layer. Oke, masih ingat ya? Nah, untuk TCP dan UDP ini adalah salah satu protokol yang terletak ya pada layer keempat, yaitu transport layer. Nah, kemarin masih ingat transport layer ini fungsinya buat apa? Coba dibuka lagi. Pengiriman data. Apa? Pengiriman data. Pengiriman data. Bisa lebih spesifik lagi? Oke, saya bukakan lagi ya. Buka apa ya? OSI model. Gambar aja, lebih enak. Oke, ini ya. Transport layer. Untuk transmit data menggunakan protokol transmisi, di mana salah satu protokol yang paling digunakan, yang paling banyak digunakan yaitu TCP dan UDP. Ini kelihatan ya? Kalau ini, nah ini. Oke, biar ingat lagi penjelasannya ini. Oke, ini yang kemarin ya, yang OSI model mulai dari physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, application layer. Ini harus dihafalkan ya. Soalnya sampai sampean lulus, sampai sampean kerja ini juga harus paham. Jadi konsepnya, konsep OSI model sama TCP/IP model itu seperti apa. Nah, karena konsep ini nanti yang akan diterapkan pada waktu implementasi pembuatan arsitektur jaringan. Ya, jadi nanti sampean harus melakukan ya konfigurasi mulai dari physical layer. Nah, physical layer kemarin salah satu contohnya apa? Ini ya, physical sama data link layer yang paling sering digunakan ada Ethernet, token ring, frame relay, kabel-kabel, switch. Nah, itu masuk di
dua layer ini ya. Network access layer. Kemudian yang internet layer atau network layer kalau di OSI model, nah ini berhubungan dengan routing protokol. Ya, berhubungan dengan routing protokol, ARP, IGMP, ICMP. Nah, ini terletak di internet protokol. Kemudian layer keempat, transport layer. Nah, ini untuk transmit data. Jadi mulai ya seperti yang dikatakan tadi, Sheila tadi. Nah, untuk mengirimkan data atau lebih tepatnya untuk transmit ya. Jadi untuk memancarkan data, untuk mengirimkan data, nah itu bisa dilakukan melalui dua protokol. Ada TCP sama UDP. Ya, TCP sama UDP. Kemarin yang di network layer kita sudah belajar routing protokol ya. Di routing protokol ada yang routing statik, ada yang routing dynamic. Kemudian yang routing statik itu tabel routingnya harus dibuat secara manual. Kalau routing dinamik itu tabel routingnya bisa dilakukan secara otomatis. Nah, kemarin di routing dynamic dibagi ada banyak juga ya, ada 3, ada distant, ada yang vektor, ada yang pad gitu ya. Nah, setelah belajar mengenai routing, nah di sini sampean belajar mengenai transport layer, ya transport layer. Dan protokol yang paling banyak digunakan yaitu TCP sama UDP. Nah, ini nanti kita akan bahas TCP itu modelnya seperti apa, UDP itu modelnya seperti apa. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas yang di application layer, ada FTP, Telnet, HTTP, dan sebagainya ini ya. Jadi urut-urutannya seperti itu. Jadi sampean harus paham ini ya. Harus dihafalkan urut-urutannya. Jadi harus ditanamkan di dalam pikirannya, OSI model ini seperti apa, TCP IP model seperti apa. Ya. Nah, tetapi pada waktu penerapannya itu yang paling banyak, model yang paling banyak digunakan yaitu ini ya, TCP IP. Jadi lebih lebih dikategorikan menjadi 4 layer pada waktu implementasinya. Nah, tetapi kalau secara teori detailnya gitu ya, nah itu yang lebih jelas konsepnya itu adalah di OSI model. Nah, kalau yang di TCP/IP model ini kan banyak yang banyak layer-layer yang digabungkan jadi satu gitu ya. Misal kayak network access layer, ini adalah gabungan dari data link layer sama physical layer. Kalau internet layer, ini tetap satu ya, transport layer satu. Nah, kemudian yang application layer, nah ini dijadikan satu, mulai dari application, presentation, sama session. Nah, ini protokol yang digunakan ya. Nah, kalau di application layer itu yang banyak digunakan ada HTTP, SMTP, Telnet, FTP, DNS, RIP, SNMP, dan lain sebagainya ini. Nah, kalau di network layer ada ARP, IGMP, ICMP. Nah, ini juga protokol-protokol ya. Protokol-protokol yang digunakan pada layer ketiga yaitu network layer. Nah, ini tadi penjelasan tiap layernya. Physical layer, transmit raw bit stream over the physical medium. Nah, jadi di physical layer ini lebih fokus ke fisik. Jadi gimana mengirimkan data melalui physical jaringannya. Misal gimana cara mengirimkan data melalui kabel Ethernet, gimana cara mengirimkan data melalui kabel fiber optik. Nah, itu juga ada caranya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, jadi itu yang dibahas di dalam physical layer. Jadi misal kalau di kabel Ethernet, nah itu nanti dijadikan biner dulu, habis
biner itu nanti dijadikan gelombang elektromagnetik atau sebagainya itu ya. Itu dibahas di physical layer. Kemudian yang di data link layer, nah ini mendefinisikan format dari data pada network. Ya, format data pada network. Nah, di data link layer ini biasanya ini pencantuman MAC address, baik MAC address source maupun destination-nya. Yaitu di data link layer. Kemudian network layer, nah ini nanti yang menentukan IP-nya, menentukan rutenya nanti seperti apa, itu di network layer. Kemudian ya, di transport layer ini transmit data, jadi untuk pengiriman data. Nah, bisa dilakukan menggunakan protokol TCP atau UDP. Kemudian yang di session layer, ya ini membuat koneksi, ya membuat koneksi dan bertanggung jawab untuk mengkontrol port dan session. Kemudian di presentation layer, ensure that data, memastikan data. Nah, itu sesuai dengan format. Kalau misal data yang dikirimkan itu berupa gambar, nah, nanti dia akan mendeskripsikan bahwa di presentation layer ini dipastikan bahwa format datanya itu berupa gambar. Bisa berupa JPG, PNG, atau yang lain. Dan ini, and is where data encryption occurs. Nah, jadi di presentation layer ini terjadi enkripsi. Ya, terjadi enkripsi data. Jadi biar data ketika dikirimkan itu tidak bisa dihack orang lain atau data yang dikirimkan itu sesuai ya, antara data ketika dikirim maupun data ketika diterima. Nah, itu harus ada proses enkripsi. Nah, itu letaknya di presentation layer. Kemudian di application layer, ini human computer interaction layer. Nah, jadi layer yang ada interaksi antara user sama komputernya. Nah, di mana application bisa akses the network service. Nah, jadi biasanya di application layer ini adalah aplikasinya. Misal sampean pakai aplikasi Gmail gitu ya. Nah, itu berarti dia terletak di application layer. Jadi aplikasinya gitu ya. Kalau misal mengirimkan data melalui FTP, berarti di application layer-nya bisa berupa aplikasi FileZilla atau yang lain gitu ya. Jadi di application layer ini adalah aplikasi yang digunakan oleh usernya untuk bisa mengakses network service. Ya. Oke, kita kembali ke topik. Nah, kita kembali ke sini, TCP sama UDP. Oke, kira-kira ada yang tahu enggak kira-kira aplikasinya UDP sama TCP itu di mana? Sudah pernah baca-baca atau belum? Belum, Pak. Kalau UDP biasanya buat game online, radio streaming, sama video. Oke, itu UDP ya? Iya. Oke, kalau TCP? TCP belum tahu, Pak. Cuman ada penjelasan kalau TCP itu digunakan untuk mengirim data dengan prioritas keutuhan data, di mana data yang dikirim dan diterima persis 100%. Oke. Mungkin kayak Gmail gitu, Pak. Oke, ya benar ya. Nah, jadi itu salah satu penerapan dari UDP sama TCP. Nah, kalau UDP tadi contohnya video streaming dan lain sebagainya. Nah, kalau TCP, nah itu tadi harus ada keutuhan data. Nah, jadi ketika sampean membuat aplikasi yang butuh data itu harus sesuai antara data ketika dikirim dan ketika diterima, maka sampean harus menggunakan yang TCP. Nah, tetapi kalau sampean buat aplikasi yang tidak mengharuskan gitu ya, yang tidak mengharuskan
data itu harus tepat ya, ketika dikirim maupun diterima. Nah, maka sampean bisa menggunakan yang UDP. Kalau UDP ini pokoknya data bisa cepat terkirim gitu ya. Data bisa cepat terkirim. Nah, tetapi dia tidak memperdulikan apakah datanya itu nanti 100% tepat pada waktu ketika diterima atau enggak. Ya, contohnya tadi video streaming. Nah, ketika sampean melakukan video streaming, kalau misal ada gangguan sinyal atau ya misal ada gangguan sinyal gitu ya. Kan ketika sampean melihat video streaming pasti ada data yang hilang gitu ya. Misalnya sampean ketinggalan pada waktu momen di menit keberapa gitu ya. Itu kan nggak ada apa namanya ya, nggak ada flow kontrolnya atau nggak ada notifikasi pemberitahuannya. Jadi kalau sampean melakukan video call atau video streaming, nah, kalau misal emang sinyalnya hilang ya data yang ketika dikirim pada waktu sinyal hilang itu langsung hilang. Maksudnya nggak ada gantinya gitu ya, nggak ada pemberitahuan apakah data yang kemarin itu bisa dikirim lagi atau enggak. Paham enggak sampai sini? Masih bingung? Paham, Pak. Nah. Yang lain gimana? Oke, yang lain menyimak atau enggak ini? Kalau masih bingung, ya silakan ditanyakan. Kalau enggak bingung, ya silakan bilang sudah paham. Gimana yang lain? Paham, Pak. Paham ya? Oke, jadi kalau di email, nah email ini menggunakan TCP ya. Nah, jadi kalau misal email sampean itu tidak terkirim, nah itu biasanya ada notif. Nah, ada notif bahwa emailnya itu tidak terkirim, dan nanti dia dikirimkan lagi ke pengirim. Maksudnya notifnya itu dikirim ke pengirim. Nah, misal gangguannya itu apa? Misal data tidak bisa terkirim, misal karena filenya besar atau gimana gitu ya. Nah, itu ada pemberitahuannya. Nah, jadi nanti pengirim itu bisa mengirim ulang datanya dan dipastikan bahwa data yang diterima itu sesuai dengan data yang dikirim. Jadi kalau di TCP itu ada flow control-nya. Flow control ini maksudnya untuk mengontrol atau untuk mendeteksi apakah datanya itu dikirim 100% atau tidak gitu ya. Jadi flow control fungsinya seperti itu. Tetapi kalau di UDP itu tidak ada fitur flow control-nya. Ya, tidak ada fitur flow control-nya. Nah, dan biasanya kalau di TCP, flow control ini konsepnya adalah dia masuk ke biasanya ya disebut three-way handshake. Three-way handshake. Nah, nanti akan dijelaskan. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai TCP dan UDP, nah di sini perlu juga kita ketahui ya, apa itu port dan apa itu socket. Ya. Nah, port ini merupakan 16 bit, ya 16 bit nomor yang digunakan oleh host-to-host protokol guna mengenali level protokol yang lebih tinggi. Nah, jadi port ini sebagai apa namanya ya, gate-nya gitu, sebagai jembatannya, sebagai nomor gerbangnya gitu ya. Jadi kalau misal sampean mengirimkan data, gitu ya, mengirimkan data, nah itu nanti harus tahu dulu data ini dikirimkan lewat gerbong yang mana, nomor gerbong yang mana. Nah, itu yang disebut dengan port. Nah, port ini isinya adalah 16 bit nomor. Ya, maksimal 16 bit nomor. Jadi sampean bisa membuat nomor port itu mulai dari 1 sampai ini ya.
65535. Ya, 65535. Nah, tetapi juga ini harus diperhatikan. Tipe port itu dibagi jadi dua. Ada yang cepet banget, Rek. Ada yang well known, ada yang ephemeral. Nah, kalau well known ini standar server. Nah, kalau ephemeral ini digunakan pada klien. Jadi maksudnya kalau ephemeral ini kita bisa membuat sendiri nomor portnya. Kalau well known ini sudah standar server, jadi nggak boleh kita ubah. Ya, nggak boleh kita ubah. Nah, kalau yang ephemeral, jadi yang standar server, misal contohnya, untuk telnet itu menggunakan port 23. Nah, jadi ketika sampean mau membuat port sendiri, itu nggak boleh pakai yang nomor 23. Karena yang nomor 23 ini sudah digunakan port telnet. Ya. Jadi ada well known, ada ephemeral. Kalau ephemeral ini digunakan untuk klien, ya misal kalau kita buat port sendiri, nah itu kita bisa. Nah ini ya, banyaknya jumlah port ephemeral ini antara 1024 hingga 65535. Jadi kalau kita pengen buat port sendiri, kita pakai yang nomor misal 1025, 1026, nah itu bisa kita gunakan. Nah kalau yang well known, banyak jumlah port ini antara 1 hingga 1023. Nah jadi kalau bisa, jangan menggunakan port yang mulai dari 1 sampai 1023. Karena ini sudah digunakan di standar server. Ya, contohnya 23 telnet, 22 itu apa? SSH kayaknya. SSH 22 dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini beberapa contoh nomor port 21, 23, 25 SMTP, 80 HTTP, 110 POP3, IMAP 143, SMB 139, HTTPS 443. Nah, ini adalah port-port standar server. Jadi kita nggak boleh gunain ya. Karena sudah digunakan di standar server. Nah, kemudian ada soket. Nah, soket ini merupakan penghubung ya dari aplikasi ke hardware. Nah, jadi soket ini yang menjembatani gitu ya, yang menjembatani antara aplikasi ke hardware-nya. Nah, soket digunakan oleh sebuah proses untuk meminta layanan jaringan dari sistem informasi. Ya, jadi soket ini penghubung dari aplikasi ke hardware. Nah, ini contohnya kalau nanti kita bahas soket programming ya. Jadi kalau kita bahas soket programming, nah itu nanti sebagai jembatan antara klien program sama server program. Nah, kalau kita berbicara di soket programming. Jadi soket ini sebagai jembatan gitu ya, sebagai jembatan. Kalau di ini tadi yang transport protokol, ini sebagai penghubung dari aplikasi ke hardware. Nah, soket digunakan oleh sebuah proses untuk meminta layanan jaringan dari sistem informasi. Ya, itu fungsinya port dan soket. Kemudian kita bahas UDP. UDP itu kepanjangannya apa? Nah, UDP di sini yaitu User Datagram Protocol. Ya, User Datagram Protocol. Kalau TCP, Transmission Control Protocol. Nah, jadi di sini sudah jelas ya, ada kontrolnya. Ketika kita menggunakan yang TCP, maka nanti di protokolnya itu sudah disediakan fitur flow control. Jadi untuk mengatur, untuk melihat, untuk mengontrol arus pengiriman data. Ya, kalau di UDP ini User Datagram Protocol, jadi dia hanya mengorientasikan datanya itu cepat terkirim gitu ya. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena kalau kita misal kita terapkan di video call gitu ya, kalau dia tidak memprioritaskan datanya itu cepat terkirim, maka yang menggunakan juga pasti bosen. Ya, misal video call kok gambarnya itu nyendat-nyendat, nah itu kan
apa namanya, nggak memuaskan ya. Nah, jadi makanya di sini ketika sampean membuat aplikasi video call, nah itu sampean menggunakan yang UDP, bukan yang TCP. Ya, karena dia lebih memprioritaskan pengiriman data lebih cepat, gitu ya. Nah, kalau di TCP, ketika sampean mengirimkan email, ya meskipun tidak butuh waktu yang cepat itu tidak masalah gitu ya. Maksudnya itu ya masalah juga kalau kita menunggunya terlalu lama, tetapi itu tidak sampai apa namanya? Tidak sampai membuat user itu sangat frustasi gitu ya. Nah, jadi di TCP, nah ini tetap mengirimkan datanya harus cepat, tetapi dia ada flow control-nya gitu ya. Bedanya di situ. Nah, tetapi kalau UDP, dia lebih memprioritaskan pengiriman data lebih cepat. Nah, jadi nanti ketika sampean membuat aplikasi, nah ya sampean definisikan dulu aplikasinya nanti itu tujuannya seperti apa, apakah aplikasinya ini harus menggunakan yang UDP atau yang TCP. Ya, kalau aplikasinya ini lebih memprioritaskan data harus cepat terkirim, misal sampean membuat aplikasi untuk video call, video streaming, atau misal seperti ini gini ya, conference, online meeting, nah itu mending menggunakan yang UDP. Nah, kalau sampean membuat aplikasi yang misal digunakan untuk chatting atau untuk mengirimkan data, email, nah itu pakai yang TCP. Ya. Jadi tahu perbedaannya ya, sampai sini ya. UDP pada dasarnya adalah aplikasi interface untuk IP yang tidak mempunyai reliability, flow control, error recovery. Ya, jadi di sini di UDP tidak ada flow control dan error recovery. Nah, error recovery ini maksudnya ketika ada error atau misal ketika ada data yang tidak terkirim, nah itu dia tidak mengirimkan pemberitahuan apapun gitu ya. Nah, tetapi kalau yang di TCP ada error recovery-nya. Perbedaannya di situ. Dalam penggunaan UDP mempunyai sifat connectionless oriented. Ya. Jadi sifatnya connectionless oriented. Macam-macam aplikasi yang menggunakan UDP. Nah, ini ada FTP, ada DNS, ada Remote Procedure Call, RPC, ada SNMP, ada LDAP. Ya. Kemudian user datagram protokol digunakan untuk pengiriman data secara cepat tanpa memperhatikan ketepatan pengiriman data ini ya. Tadi sesuai yang saya bilang. Nah, jadi dia memprioritaskan kecepatan pengiriman data, ya, kecepatan pengiriman data. Nah, ini IP header-nya, ya, IP header-nya. Jadi di header-nya itu nanti ada source IP address, jadi alamat IP yang dituju, kemudian alamat IP sumber, kemudian destination IP, alamat IP yang dituju, kemudian ada zero, kemudian ada protokolnya, kemudian ada UDP length-nya. Ya, ini header-nya. Jadi header-nya di UDP itu isinya adalah ini. Ada IP address, ada IP source, ada protokol, UDP length, dan zero. Kemudian transmission control protocol. TCP nih ya. Dalam penggunaannya, TCP mempunyai sifat connection oriented. Nah, ini perbedaannya ya. Connection oriented. Kalau yang UDP connectionless oriented. Kelebihan dari TCP ada error recovery sama flow control. Nah, ini header-nya. Kalau di TCP, header-nya lebih banyak. Ada source port, ada destination port, ada sequence number, ada acknowledgement number. Ya, konsep TCP. Nah, konsep TCP ini ada three-way handshake. Three-way handshake ini maksudnya mana tadi ya?
Nah ini ya, kalau di TCP, itu pertama dari klien, ini ya. Klien